untuk BEM ya, ini biasanya mereka juga kita libatkan dalam acara atau pelaksanaan kegiatan PKKMB. Ya, ini adalah kerja dari BEM ya ketika masih luring ya. Jadi ini kegiatan PKKMB Polteka ya. Kalau teman-teman ini kalau tidak ada pandemi ya kurang lebihnya kegiatan PKKMB-nya di hari pertama ini ya pengenalan Polteka nanti dikumpulkan dalam satu ruangan yang besar ya seperti ini. Sama kalian kan kemarin diminta untuk memakai baju putih hitam ya. Jadi mereka pun juga sama ya pada saat luring pun itu mereka diminta untuk untuk menggunakan pakaian yang sama ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh BEM ya, mereka menjadi panitia, terlibat dalam panitia untuk mempersiapkan kegiatan untuk mahasiswa baru ya. Nah, ini juga kegiatan outbound ya yang untuk kepanitiaannya itu juga dari pengurus BEM dulu ya untuk mahasiswa baru. Jadi ini masih satu rangkaian dengan kegiatan PKKMB ya. Ya semoga saja nanti ini untuk pandemi bisa segera berlalu ya sehingga aktivitas luring seperti ini berdinamika ya ini akan lebih mengakrabkan ya dibandingkan memang kalau virtual ya. Jadi di sini mereka diajarkan berbagai macam game tapi tidak sekedar game. Jadi game-game yang disiapkan ini memang nanti akan ada ini ya value-nya ya, ada nilai-nilai yang nanti akan ditanamkan di situ ya, kerjasama, kekompakan ya, pengambilan keputusan dan lain-lain ya itu semua akan diberikan di sini ya. Ini kemarin segala persiapannya itu disiapkan oleh BEM ya. Ini juga merupakan salah satu agenda dari program kerja untuk ini ya BEM ya. Jadi mereka nanti selain mereka nanti menyiapkan ini ya kegiatan pembekalan untuk pengurus 3 Hima. Jadi kalau tadi Bu Lucy sudah menyampaikan, ini kan sebentar lagi ada reorganisasi pengurus Hima. Nanti kalau yang pengurus yang baru sudah terbentuk, ya mereka akan diberikan bekal ya sebelum mereka nanti ini ya melaksanakan tugasnya selama 1 tahun. Jadi di awal sebelum nanti mereka bekerja itu akan diberi pembekalan ya LDK latihan dasar kepemimpinan ya. Jadi di situ nanti teman-teman dari Hima akan mendapatkan ini ya pembekalan tentang hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan tentang organisasi ya seperti itu. Nah, ini juga menjadi agenda dari BEM ya. Jadi menyiapkan ketika luring dulu ya misa pembukaan tahun ajaran baru sekaligus pada saat misa itu biasanya dilakukan pelantikan pengurus BEM berikutnya ya. Jadi ini yang atas itu yang pernah dilakukan di indoor ya. Kalau yang di bawah itu pernah juga dilakukan untuk misa dan pelantikan BEM-nya itu di outdoor ya. Ini sekaligus mungkin memberikan gambaran bagi teman-teman ya meskipun baru lewat foto saja bagaimana sih kampus Polteka. Nah, kalau yang bawah ini merupakan kampus ini ya, Teknik Kimia, kampus 1 ya di Jalan Sriwijaya. Ya, ini di halamannya ya. Kalau yang atas ini gedung biasanya digunakan untuk ini ya acara-acara yang sifatnya indoor massal ya. Nah, itu gedung teater ya di sini ya.
Nah, ini juga menjadi agenda BEM ya. Salah satu prokernya menyelenggarakan kompetisi ya, eksternal ya, dan juga internal. Cuman ini waktu masih luring ya, jadi menyelenggarakan kompetisi futsal ya, kompetisi dance seperti itu ya. Cuman kemarin ketika ada pandemi COVID ya, tidak memungkinkan diadakan lomba-lomba semacam ini, sehingga lombanya dialihkan yang bisa dilakukan secara online. Kemarin untuk lombanya secara ini ya tingkat nasional ya, itu adalah ini fotografi competition. Jadi lomba fotografi ya, dengan peserta itu nasional ya. Yang internal juga ada ya, itu biasanya mereka laksanakan dalam rangka Dies Natalis Polteka. Nanti yang antar mahasiswa Polteka juga ada ya lombanya. Itu adalah beberapa ini ya agenda kegiatan BEM ya, yang nanti harus mereka laksanakan ya. Jadi selama menyiapkan kegiatan-kegiatan itu mereka berproses ya, berproses membentuk kepanitiaan ya, rapat-rapat, meeting ya, dengan biaya yang sifatnya subsidi ya. Jadi mereka juga belajar untuk bagaimana mencari dana ya, dana untuk bisa memenuhi anggaran yang dibutuhkan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi kemampuan untuk membuat proposal, kemudian mencari sponsorship ya, seperti itu tidak didapatkan ya selama kuliah ya. Jadi mereka akan belajar ya, mengasah keterampilan-keterampilan itu ketika berorganisasi, dan itu sangat penting ya nanti ketika bekerja ya. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah tentang Ormawa, sekarang yang penalaran ya. Jadi untuk yang program penalaran ini merupakan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi dari mahasiswa, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah dan kerjasama mahasiswa dalam tim. Ya, jadi selain ada wadah organisasi tadi ya, nanti di Polteka juga ada ini ya, kita akan mendorong ya mahasiswanya itu untuk juga aktif di bidang penalaran ya, dengan membuat proposal PKM, program kreativitas mahasiswa, yang itu merupakan agenda rutin ya dari Dijen Dikti ya. Sekarang ini kebetulan sudah dipisah untuk yang pendidikan tinggi dan vokasi. Jadi kalau kita mulai tahun ini ya 2021 sudah terpisah nanti untuk PKM-nya. Nah, ini nanti teman-teman mahasiswa diharapkan juga ini ya bisa terlibat ya, berpartisipasi dalam kompetisi PKM tersebut ya, dengan membuat proposal. Ada banyak skim ya. Nah, nanti seperti apa gambaran mengenai program kreativitas mahasiswa ya, jenis-jenisnya, kemudian cara menyusunnya, bagaimana strateginya untuk membuat proposal yang baik itu seperti apa ya. Nanti dari kemahasiswaan itu akan memberikan workshop PKM ya, sudah ada diagendakan di Kaldik ya. Nanti kita harapkan semua mahasiswa aktif khususnya tingkat 1 dan tingkat 2 itu bisa mengikuti workshop ini dan kemudian bisa menindaklanjuti, membentuk tim-tim kecil ya untuk menyusun proposal ya, yang nanti akan dikompetisikan tingkat nasional bersama dengan mahasiswa dari perguruan tinggi yang lainnya ya. Nah, kegiatan penalaran itu juga meliputi ini ya, diskusi ilmiah atau seminar ya. Nah, ini adalah kegiatan workshop PKM ya yang sudah diselenggarakan oleh Polteka ya beberapa waktu yang lalu ya, ketika luring ya. Jadi kita mengundang reviewer tingkat nasional ya untuk menjadi narasumber
ya. Jadi untuk memberikan informasi ya, tips-tips, strategi ya bagaimana untuk bisa membuat proposal PKM yang baik ya hingga bisa lolos didanai ya. Nah, ini nanti juga akan kita laksanakan ya untuk tahun ini ya dengan mengundang nanti ini ya narasumber yang kompeten. Ya. Jadi ini kemarin juga kita melakukan ini ya kompetisi ya. Jadi pembuatan proposal PKM itu secara internal juga kita kompetisikan. Tujuannya untuk memacu ya mendorong para mahasiswa Poltek itu untuk terlibat aktif ya di dalam penyusunan proposal ya dan untuk mendapatkan proposal-proposal PKM yang baik ya yang nanti diharapkan ya ketika diusulkan dikirim ke ini ya Ditjen Dikti Pusat itu nanti bisa bersaing dengan proposal-proposal PKM dari perguruan tinggi yang lain ya. Kita memang belum lama ya, tadi sudah dijelaskan oleh Romo Direktur bahwa Poltek itu kan baru terbentuk tahun 2018. Ya, saat itu kita sudah ikut ya terlibat dalam ini kompetisi PKM ya. Jadi kalau PKM itu kalau usulan proposal tahun ini ya berarti diusulkan tahun ini itu untuk pendanaan tahun berikutnya. Ya, nah ketika Poltek kemarin ya menyelenggarakan kompetisi PKM tahun 2018 ya untuk pendanaan 2019 waktu itu kita ini ya mendapat dari sekitar 30-an judul ya yang ini maju di tingkat nasional itu kita mendapatkan 7 judul ya yang berhasil lolos didanai ya dan ini kelihatannya 7 ya tapi ini kita mendapatkan penghargaan waktu itu Poltek. Jadi Poltek itu merupakan perguruan tinggi vokasi di lingkungan LL Dikti wilayah 6 jadi Jawa Tengah sebagai perguruan tinggi vokasi yang terbanyak ya untuk proposal PKM-nya itu lolos didanai ya. Jadi memang dari sekian puluh ribu yang masuk ya itu paling yang didanai itu hanya sekitar ratusan saja ya dan Poltek waktu itu ini ya berhasil lolos 7 yang didanai. Nah, kemudian untuk yang tahun 2020 ya maksudnya ini berarti usulan tahun 2019 untuk ini ya pendanaan tahun 2020 ya sebetulnya kita juga ini sekitar 35 proposal yang berhasil lolos evaluasi internal ikut kompetisi tingkat nasional ya. Nah, namun karena ada pandemi Covid ya kemarin karena tempat kita umumnya itu proposal-proposalnya itu kan baik penelitian kewirausahaan ini kalau lolos didanai ini pelaksanaannya itu luring. Waktu itu kan dibuatnya tahun 2019 ya sehingga ketika ada pandemi Covid yang tidak bisa memungkinkan kegiatan dilakukan luring akhirnya ini ke 35 ini memang tidak ada yang lolos didanai. Ya, sangat sedikit yang lolos didanai karena yang lolos didanai adalah proposal PKM yang ini ya hanya bisa dilakukan online ya. Jadi tidak memungkinkan untuk tempat kita itu lolos didanai ya. Nah, untuk yang tahun ini ya kita kemarin ada sekitar 30 ya proposal PKM yang lolos evaluasi internal ya ini juga ada perubahan kebijakan ternyata sekarang Ditjen Vokasi dipisah ya dari Dikti ya kemarin 90% yang lolos didanai masih didominasi perguruan tinggi negeri ya jadi peluang untuk PTS itu sangat kecil sekali tapi kita tidak akan ini ya nanti putus asa
nanti untuk workshop PKM ini akan kita siapkan, kita akan menghadirkan nanti narasumber ini ya dari vokasi yang diharapkan nanti bisa memberikan tips dan strategi supaya proposal kita nanti bisa lolos didanai seperti yang tahun 2019. Jadi nanti ini saya harapkan ini ya keterlibatan dari teman-teman mahasiswa baru ini nanti ya untuk juga ini ya aktif dalam penyusunan proposal PKM ini. Ya ini adalah dokumentasi dulu ya teman-teman kating kalian ya kakak tingkat kalian yang lolos didanai ketika di acara Monef ya. Nah ini masih bagian dari tadi ya kegiatan penalaran ya selain PKM juga diskusi ilmiah ya ini biasanya dilakukan di ini ya di dalam kelas ya. Nah berikutnya untuk kegiatan kemahasiswaan di Polteka yang ketiga adalah bakat minat ya. Jadi untuk kegiatan yang menyangkut bakat minat ini berarti bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang olahraga dan seni. Ya, di Polteka ada ya kegiatan-kegiatan olahraga, seni ya. Jadi memang tidak banyak ya kegiatan olahraganya itu futsal, badminton dan basket. Lalu untuk seninya yang sudah ada selama ini adalah paduan suara, ada juga mapala, ya. Jadi ini adalah UKM di Polteka yang kemarin sudah berjalan ya sebelum ada pandemi COVID. Jadi semoga nanti pandemi COVID ini bisa segera berakhir sehingga kegiatan UKM bisa lagi diselenggarakan secara luring ya. Jadi ini kalau di Tekim ya itu ada futsal, bulu tangkis ya, mapala, basket, rohanian ya. Untuk farmasi juga bisa teman-teman lihat di sini ya. Untuk Ankes memang tidak banyak ya. Kenapa? Karena memang untuk jam perkuliahannya di Ankes itu kan dimulai sore ya. Jadi untuk waktu luangnya itu memang tidak banyak untuk bisa melakukan kegiatan ekstra. Biasanya kegiatan ini dilakukan di hari Sabtu, ya. Jadi karena tempat kita itu perguruan tinggi vokasi yang padat dengan kegiatan praktikum, ya, dan kuliah teori, memang waktu luangnya itu tidak banyak sehingga UKM yang ada di tempat kita itu juga tidak begitu banyak. Yang berikutnya untuk terkait dengan program kemahasiswaan di Polteka yaitu ini ya terkait dengan kesejahteraan ya. Jadi program ini itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental dan kerohanian mahasiswa. Nah, bentuk kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan itu meliputi beasiswa, ya, asuransi, ya, bimbingan konseling dan persekutuan doa atau misa, ya. Biasanya nanti untuk misa itu dikoordinasi oleh kampus ministry, ya. Nah, untuk beasiswa ya yang bisa saya sampaikan di sini yang di Polteka, ya. Jadi beasiswa ini kan sebagai dukungan atau support untuk mahasiswa yang kurang mampu ya. Jadi ada yang mahasiswa kurang mampu atau yang berprestasi ya di bidang akademik ya. Jadi ini ada beasiswa dari yayasan untuk setiap untuk masing-masing prodi. Beasiswa prestasi dari yayasan ini ya merupakan beasiswa ini untuk 3 peraih IP semester tertinggi di masing-masing angkatannya ya. Jadi silakan teman-teman nanti ini ya yang mempunyai IP maksudnya yang dalam kuliah nanti juga tetap harus diusahakan dengan baik ya. Jadi ini juga untuk mendorong para mahasiswa itu tetap ini ya mengutamakan pengembangan
untuk akademisnya, ya, dan itu akan diapresiasi penghargaan dari ini ya, dari yayasan. Biasanya berupa potongan UKD, ya, uang kuliah dasar. Kemudian ini yang dari pemerintah itu ada bidik misi dan KIP kuliah, ya. Jadi ini kalau tahun 2019 memang namanya masih bidik misi, ya. Tahun itu memang tidak banyak, ya, jadi fluktuatif yang kuota yang kita dapatkan. Jadi Ankes belum dapat karena waktu itu akreditasinya masih C. Jadi untuk bisa mendapatkan kuota bidik misi atau KIP, ya, itu syarat akreditasi dari prodi itu harus B, ya. Jadi bersyukur setelah reakreditasi, ya, Ankes kemarin ini, ya, akreditasinya menjadi B, meningkat, sehingga pada tahun 2020, ya, maaf ini kebalik, itu sudah mendapatkan kuota untuk ini, ya, KIP kuliah. Jadi KIP kuliah ini pengganti istilah dari bidik misi, ya. Ini untuk tahun ini memang kita mendapatkan kuota cukup banyak, ya, untuk KIP kuliahnya. Nah, selain KIP, ya, jadi ini untuk yang kurang mampu, ya, tapi berprestasi untuk bidik misi dan KIP. Kalau yang dari swasta itu ada dari ini, ya, beasiswa Adaru, ya. Cuman ini memang beasiswa Adaru ini khusus hanya yang di prodi teknik kimia, ya, karena memang perusahaan pemberi dana beasiswa ini memang sesuai dengan bidang atau jurusan dari mahasiswa ini, ya, yang akan diberi bantuan, ya. Jadi PT Adaru ini memang bergerak di bidang teknik, ya. Jadi ini yang bisa mendapatkan beasiswa ini memang hanya yang dari prodi teknik kimia, ya. Tahun 2019 memang 30, tapi ini karena ada pandemi kuotanya kemarin turun, ya, menjadi 25. Jadi ini perlu saya sampaikan saat ini supaya nanti dua prodi yang lain itu tidak ini, ya, mempermasalahkan lah kok yang dapat hanya tekim, ya, karena tadi sudah Bu Lucy jelaskan, ya. Nah, untuk yang mahasiswa tekim yang tidak mendapatkan beasiswa KIP kuliah, ya, ini silahkan nanti bisa ini, ya, kalau memang IP-nya memenuhi minimal 2,85 nanti bisa mendaftar untuk mendapatkan beasiswa ini, ya. Beasiswa ini dibuka setelah akhir semester 2, jadi nanti bisa mendaftar, kalau lolos nanti ini, ya, mulai semester 3, ya, nanti bisa mendapatkan beasiswa tersebut, ya, selama 1 tahun. Kalau IP-nya bisa dipertahankan, nanti tahun berikutnya masih bisa diperpanjang. Kesejahteraan yang ini diberikan kepada para mahasiswa dari Polteka juga ini, ya, fasilitas asuransi, ya, ini asuransi kecelakaan dan rawat inap, ya. Jadi ini teman-teman nanti akan kita ini, ya, ikutkan asuransi, ya. Teman-teman itu selama studi di Polteka itu nanti akan terproteksi selama 24 jam. Jadi meskipun teman-teman nanti itu beraktivitas di rumah pas tidak ke kampus, ya, maaf memang seandainya terjadi hal buruk, ya, kecelakaan, nanti bisa ini, ya, melaporkan ke bidang 3 atau bisa lewat ini, ya, prodi dulu, nanti prodi biar yang meneruskan ke ini kemahasiswaan, ya, untuk bisa ini, ya, nanti mengklaimkan manfaat dari asuransinya. Kalau untuk yang sakit itu khusus hanya yang rawat inap, ya. Kalau sakit tanpa rawat inap itu tidak diproteksi. Jadi untuk asuransi ini kita bekerja sama dengan ini, ya, Bumida, ya, Bumi Putra Muda. Nah, program kemahasiswaan berikutnya yaitu ini, ya, di bidang kepedulian sosial. Jadi mahasiswa itu juga memang dituntut peka, ya, terhadap permasalahan-permasalahan
sosial di sekitarnya, ya. Jadi tidak hanya dosen ya yang melakukan pengabdian masyarakat, nanti diharapkan juga mahasiswa itu bisa melakukan kegiatan ini, ya. Jadi ini tujuannya, ya, kegiatan yang di bidang kepedulian sosial ini, ya, bisa dalam bentuk bakti sosial, ya. Nah, ini untuk ketiga ormawa. Maaf, sebentar ya. Saya minum dulu. Saya lanjutkan. Jadi untuk mengasah ini ya, soft skill dalam hal kepedulian sosial ini mahasiswa nanti biasanya ini ya melakukan kegiatan bisa berupa bakti sosial ya, yang sudah berjalan selama ini itu kegiatan donor darah. Ini sudah 2 tahun ini rutin menjadi agenda kegiatan dari Hima Ankes ya. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan, ini biasanya menjadi agenda dari kegiatan ini ya, Hima Farmasi. Penanaman pohon untuk penghijauan ini pernah dilakukan. Kemudian untuk yang aksi sosial ya ini biasanya dilakukan ketika ini ya jelang hari raya Natal, Paskah atau Idul Adha. Ini beberapa dokumentasi kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh mahasiswa Polteka ya. Kalau ini itu pengabdian masyarakat ke ini ya, jadi membagikan pengetahuan dan keterampilan ya, ini dari Hima Tekim ya, mengajarkan ke ibu-ibu di sana ya yang jobless, yang tidak punya pekerjaan, diajarkan membuat produk-produk household ya, produk-produk pembersih yang biasa dipakai dalam rumah tangga sehari-hari ya, yang sederhana, simple, tapi bermanfaat, yang diharapkan nanti selain mungkin bisa digunakan oleh mereka sendiri, juga bisa dikembangkan menjadi kegiatan wirausaha. Ya, jadi ini salah satu bentuk kepedulian dari mahasiswa terhadap masyarakat di sekitarnya. Kalau ini kegiatan bakti sosial di panti asuhan ya, ini biasanya Natal ataupun Paskah ya, seperti itu ya, atau kegiatan hari besar yang lain. Kalau ini kegiatan donor darah ya, yang kemarin menjadi aksi Natal yang dilakukan oleh Hima Ankes. Ya, ini karena kondisi pandemi, jadi kemarin bekerja sama dengan PMI, pengambilan darah itu diambil di bis ya, di dalam bis yang disiapkan atau sudah disediakan oleh PMI. Nah, yang keenam ya, dari program mahasiswaan di Polteka yang diselenggarakan untuk mahasiswa. Jadi dari kemahasiswaan Polteka pun juga ini ya memberikan soft skill ya kepada para mahasiswanya. Ini berarti untuk semua mahasiswa. Jadi sudah ada program ya untuk pembekalan soft skill, baik untuk yang mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 maupun tingkat 3, karena kita di 3 ya, berarti hanya 3 tingkat. Yang tingkat 1 itu PKKMB yang teman-teman kalian ikuti selama hari ini ya, sampai nanti 2 hari ke depan ya. Jadi di sini yang ingin diberikan sebagai bekal kalian adalah nilai-nilai pedagogik Romo Mangun ya, tadi sudah dijelaskan oleh Romo ya, Romo Direktur ya, yang itu nanti tidak hanya sekedar setelah tahu itu ya tidak ini ya, tidak dijiwai, tapi nanti diharapkan bisa teman-teman implementasikan juga ya pada saat mengikuti perkuliahan di sini. Lalu isu-isu terkini ya terkait politik, remaja, kekerasan prodi, eksplorasi kemampuan diri ya. Jadi ini akan teman-teman dapatkan dalam rangkaian PKKMB yang sudah disiapkan.
Nanti ketika teman-teman di tingkat 2 itu juga ada pembekalan soft skill ya tentang manajemen stres. Jangan ini ya terpaku pada kata stresnya ya. Waduh ini kok memangnya kita stres ya. Jangan ya, memang seringkali kata stres itu dikonotasikan negatif ya, tapi setiap orang itu kan sebetulnya bisa stres ya ketika menghadapi masalah ya. Jadi ini stres dalam arti positif ya. Jadi sebetulnya di sini dalam manajemen stres ini nanti ya yang akan diberikan ke teman-teman itu adalah bagaimana sih cara mengenali pemicu stres ya, lalu bagaimana nanti mengatasi ketika kita itu ini ya karena kesibukan kuliah, tugas-tugas ya, kemudian aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kemahasiswaan ya, apalagi kalau sudah tingkat 2 ya, di mana kegiatan perkuliahan itu baru padat-padatnya, untuk materi-materi perkuliahannya juga memang yang paling berat ya, bisa dikatakan seperti itu ya, kemudian dituntut masih aktif dalam kegiatan-kegiatan non akademik ya, padahal tugas-tugas banyak. Nah, itu bisa memicu stres. Makanya kita berikan pembekalan soft skill itu ke mahasiswa tingkat 2 ya, supaya mereka nanti bisa memanage waktu dengan baik ya. Jadi supaya nanti ketika bekerja ya, ketika load pekerjaan itu seringkali tidak bisa kita hindari, itu mereka sudah tahu bagaimana teknik memanage ini ya, pekerjaan, mengelola waktu supaya semua kegiatan, semua pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik ya, melalui pengaturan waktu dan membuat skala prioritas ya. Itu. Lalu nanti untuk yang tingkat 3 karena ini merupakan tingkat terakhir ya, nanti pengembangan soft skill yang disiapkan dari kemahasiswaan adalah ini, bagaimana menyiapkan mereka menghadapi dunia kerja Duker ya. Jadi nanti teman-teman ya, ini satu angkatan ya, kita biasanya bareng ini untuk satu angkatan, nanti di tahun ketiga kalian akan mendapatkan workshop ini ya, tentang bagaimana mencari info lowongan kerja ya, apalagi yang sekarang serba online ya. Lalu bagaimana menjaga reputasi online ya. Ini teman-teman ini mungkin selama ini mengisi konten-konten di medsosnya itu mungkin tidak pernah berpikir jauh ya, bahwa konten-konten itu kalau kita isi sembarangan itu nanti bisa mempengaruhi reputasi kalian. Nah, itu nanti akan kalian dapatkan ketika ini nanti di seminar atau workshop persiapan dunia kerja ini. Sekaligus nanti juga teman-teman akan diajarkan bagaimana membuat surat lamaran, CV yang menjual ya secara online, karena sekarang serba ini ya, sudah eranya online. Lalu bagaimana menghadapi interview kerja ya, sampai saat ini interview kerja itu masih tetap ada ya, seringkali karena ketidaktahuan kita dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari yang ini penginterview, kita menjadi gagal di situ. Nah, ini nanti kita akan bekali teman-teman ya, sehingga ketika nanti sudah lulus dan akan terjun ke dunia kerja, teman-teman sudah mempunyai wawasan ini. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan soft skill manajemen waktu tadi ya, skala prioritas atau yang tadi Bu Lucy istilahnya manajemen stres ya. Kalau ini yang yang dilakukan secara luring ya sampai tahun 2019 ya. Jadi mereka nanti akan diberikan ada ini ya, game-game tantangan bagaimana diberi banyak tugas-tugas tapi dengan waktu yang sangat terbatas ya. Menarik sekali, ada proses dinamika di sini. Namun mulai tahun kemarin karena ada pandemi COVID, jadi untuk kegiatan webinar ini tetap kita berikan tapi secara daring. Meskipun secara daring tidak mengurangi esensinya ya, tetap pokok-pokok yang poin-poin yang kita ingin sampaikan kita berikan sebagai pembekalan soft skill tetap juga kita berikan ya. Kita juga menghadirkan narasumber yang kompeten yang sudah berpengalaman di bidang tersebut ya. Nah, ini untuk yang seminar dunia kerja ya.
Nah, kalau yang ini yang diselenggarakan secara luring ya. Ini ya semoga nanti pas kalian nanti tingkat 3 ya sudah pandemi COVID-nya sudah berlalu sehingga nanti kalian bisa mengikuti kegiatan ini bersama-sama ya secara fisik ya langsung bertatap muka dengan narasumbernya ya itu. Tapi untuk tahun kemarin ya ini bahkan yang tahun ini untuk mahasiswa tingkat 3 yang Polteka saat ini kita selenggarakan kemarin masih daring ya. Tuh. Itu teman-teman, jadi tadi merupakan program-program kemahasiswaan yang diselenggarakan di Polteka yang semuanya itu nanti kita harapkan mampu mengasah ya soft skill dari teman-teman ya sebagai penyeimbang hard skill yang ini ya memang sudah nanti akan disiapkan ya setelah pada saat teman-teman nanti mengikuti kegiatan perkuliahan. Jadi kiranya untuk pengembangan hard skill dan soft skill ini nanti bisa teman-teman lakukan ya beriringan ya selama menempuh studi di Polteka sehingga nanti diharapkan setelah lulus lengkap ya untuk skill yang dimiliki ya kompeten di bidangnya dan juga mempunyai ini ya soft skill yang diperlukan yang menjadi tuntutan untuk seorang lulusan perguruan tinggi untuk bisa nanti terjun dan berkarir dengan baik di masyarakat. Baik, selanjutnya ini saya lihat dulu ya, waktunya masih 14-13 menit ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan dengan kode etik mahasiswa, karena ini juga penting ya teman-teman ketahui ya yang berlaku di Polteka. Mungkin ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan kegiatan atau program kemahasiswaan di Polteka? Belum ada, Bu. Oh, baik, terima kasih ya yang sudah menjawab. Jadi dari sekian banyak ini masih ada yang berkenan menjawab. Baik, kalau tidak ada, Bu Lucy lanjutkan ya. Nah, di Polteka juga ada kode etik ya untuk mahasiswa yang perlu teman-teman ketahui. Jadi kita tidak bisa sembarangan ya berperilaku. Nah, ini juga harus teman-teman ketahui dan pahami ya supaya nanti teman-teman ini ya ketika menempuh studi di Polteka itu jadi tidak terjadi masalah ya. Jadi ini untuk tata perilaku dibedakan menjadi 2 sebagai pribadi dan sebagai warga kampus ya. Nah, teman-teman mahasiswa ya sebagai pribadi nanti diharapkan ya pertama jadi ini ya menjadi sosok yang beriman ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan nanti teman-teman ya bisa menjalankan kegiatan ibadahnya menurut keyakinan masing-masing ya. Kemudian yang nomor 2 meningkatkan aktualisasi diri baik dalam melaksanakan tugas akademik maupun non-akademik dan pergaulan sehari-hari. Jadi di dalam melakukan seluruh kegiatan ya baik selama perkuliahan maupun kegiatan ekstrakurikuler maupun dalam pergaulan nanti ya terutama kalau sudah luring bisa luring ya baik antar sesama teman mahasiswa ya ataupun dengan dosen ataupun karyawan Polteka nanti bisa menunjukkan ini ya perilaku yang baik ya. Yang ketiga, ya kita harapkan selalu bersikap sopan, rendah hati dalam perilaku sehari-hari. Ya, kemudian yang keempat, berpenampilan rapi dan sopan. Ya, jadi kalau kuliah ya ini ya sesuai dengan ketentuan. Ya, jadi pakaiannya tidak kemudian ini ya berpakaian yang aneh-aneh ya. Seperti itu ada ketentuannya ya. Lalu yang nomor 5 menghormati dan taat kepada orang tua atau wali ya. Jadi meskipun ini di rumah ya kami tidak mengetahui sepak terjang kalian di rumah, tapi kita harapkan kalian sebagai
anak yang baik, maksudnya yang berbakti, harus tetap melakukan hal ini ya dengan orang tua atau wali. Kemudian yang keenam itu menjaga keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga ya. Jadi ini juga nanti di rumah tetap teman-teman tidak hanya dituntut baik di kampus, tapi di rumah juga bisa menunjukkan perilaku yang baik ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah selalu berperilaku hidup sederhana. Meskipun mungkin kalian mempunyai misalkan ya yang mempunyai diberi berkat lebih ya, tidak usah ini ya terlalu menonjolkan diri, tetap ini selalu menunjukkan sikap bersahaja ya, atau hidup sederhana. Ini adalah tata perilaku sebagai pribadi ya. Selanjutnya Bu Lucy lanjutkan ini ya, hak, kewajiban dan ini ya larangan mahasiswa Polteka selama di kampus ya. Teman-teman di kampus itu ini ya hak-haknya ya saya sampaikan. Yang pertama, berhak menggunakan kebebasan akademik ya secara bertanggung jawab ya. Sekali lagi ada kata-kata yang perlu digarisbawahi ya, bertanggung jawab ya, untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku di Polteka ya. Boleh saudara itu mau mengeluarkan pendapat ya, tapi tetap harus ini ya sesuai dengan ketentuan ya, norma-norma yang ini ya, yang baik ya, dengan cara-cara yang ya sesuai dengan ini ya, norma-norma etika pada umumnya. Kemudian yang nomor 2, memperoleh pembelajaran dan layanan akademik dan non-akademik sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Ya, jadi kalian semua berhak ya memperoleh layanan akademik, mau terlibat di dalam kegiatan non-akademik tadi ya, sesuai dengan minatnya ya, yang tertarik di organisasi silahkan ya, mau tertarik di Hima atau mau di BEM ataupun mungkin nanti di kegiatan-kegiatan yang lain silahkan ya. Kalian yang harus mengupayakan ya pengembangan potensi diri kalian ya, itu ya kalian sendiri ya. Kalian mempunyai hak ya di situ. Lalu yang nomor 3, mendapat bimbingan dari dosen ya, layanan informasi berkaitan dengan prodi. Ini hak kalian. Lalu yang keempat, haknya adalah memanfaatkan sumber daya Polteka melalui ormawa atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, dan tata kehidupan masyarakat. Ya, jadi kalian nanti semuanya berhak ya terlibat dalam tadi ya semua kegiatan atau program kemahasiswaan melalui ormawa-ormawa yang ada di Polteka ya. Kemudian untuk yang nomor 5, berperan serta dalam kegiatan organisasi Polteka. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang misalkan diselenggarakan oleh ini ya BEM ataupun mungkin oleh dari bidang kemahasiswaan, program seperti kemahasiswaan tadi yang untuk seluruh mahasiswa diharapkan ini ya nanti kalian juga bisa mengikuti semua dan kalian berhak untuk ikut ambil bagian ya dalam semua kegiatan tersebut. Itu tadi untuk hak-haknya. Kemudian berikutnya adalah kewajiban ya. Jadi ada hak pasti juga ada kewajiban ya. Nah, apa kewajiban teman-teman sebagai mahasiswa Polteka? Yang pertama, memahami dan menjunjung tinggi visi misi dan tujuan Polteka seperti tadi sudah disampaikan ya oleh Romo. Yang kedua, nanti di buku di buku ini ya tentang prodi ya, mungkin kalian nanti juga akan mendapatkan ya. Lalu menjaga nama baik Polteka ya. Yang ketiga itu wajib untuk sopan dan menghormati dosen ya, tendik dan tamu Polteka
Ya, saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan. Yang keempat, ya, bijak menggunakan akun medsos dan alat komunikasi elektronik. Ya, jadi ini kalau misalkan teman-teman ini ya sedang suntuk dengan mungkin tugasnya kok banyak banget ya dari dosen A ini, lalu atau mungkin karena mungkin dapat nilai kurang bagus ya dari hasil ujian atau evaluasi, lalu mengeluh di medsos, lalu menggunakan medsos dengan tidak benar. Nah ini tolong nanti diperhatikan ya. Jadi hati-hati ya. Demikian juga menggunakan medsos untuk ini ya dalam berkomunikasi ya, dalam menyampaikan info-info, hati-hati ya memforward info-info berita apalagi yang hoax ya. Jadi teman-teman kita harapkan bisa bijak di situ nanti. Jangan sampai nanti menjadi masalah ya. Apalagi sekarang juga ada undang-undang ITE. Yang nomor 5 ini berarti mematuhi peraturan prodi ya. Keenam, mematuhi peraturan keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan ya. Jadi kita itu kan di 3 prodi itu ada lab-lab ya. Nanti kan ada praktikum ya. Jadi itu pasti nanti ini ya ada hal-hal yang harus diperhatikan ya supaya kegiatan-kegiatan praktikum yang kalau itu nanti tidak dipatuhi ya hal-hal yang menimbulkan risiko nanti bisa menjadikan masalah. Jadi ini harus dipatuhi semua peraturannya. Kemudian yang ketujuh wajib ini ya bertanggung jawab menjaga barang-barang milik Polteka dari kerusakan dan kehilangan ya. Jadi di sini misalkan saja kalau pas kegiatan praktikum ya itu menggunakan alat ya glassware misalkan ada yang pecah ya. Nah, itu juga rusak berarti ya karena misalkan entah sengaja atau tidak sengaja berarti wajib mengganti ya misalkan seperti itu atau menggunakan fasilitas barang-barang yang ada di kampus ya misalkan untuk kegiatan kemahasiswaan dilakukan eksternal meminjam ini ya peralatan di kampus misalkan sound system atau misalkan mic lalu hilang atau ada yang rusak berarti ya harus bertanggung jawab ya maksudnya seperti itu. Itu tadi untuk kewajiban, berikutnya ini untuk larangan ya. Jadi tolong ini diperhatikan ya yang perlu diketahui teman-teman nanti dilarang melakukan tindak kecurangan akademik ya, mencontek, plagiasi ya, itu tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua melakukan tindak kejahatan kriminal ya selama di kampus maupun di luar kampus selama menjadi mahasiswa aktif Polteka kita tidak menghendaki ini terjadi. Lalu yang ketiga minum minuman keras, menyalahgunakan ini ya narkoba atau psikotropika. Jadi selama menjadi mahasiswa kita tidak memperkenalkan kalian melakukan hal ini. Lalu yang nomor 4 judi, yang kelima dilarang untuk membawa senjata dan bahan peledak. Lalu yang keenam memasukkan dan menyalahgunakan surat-surat resmi ya yang misalkan berkop ya nanti disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak yang keliru kita tidak mau menghendaki. Lalu yang nomor 7 melakukan tindak kekerasan fisik atau asusila. Kedelapan melakukan huru-hara di kampus ya selama ini sih tidak ada ya mahasiswa Polteka semuanya baik ya mematuhi larangan-larangan ini. Saya harapkan nanti juga teman-teman demikian. Lalu yang ke-9 dilarang menggunakan sapras untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pihak kampus ya seperti itu. Jadi kita harapkan nanti teman-teman sampai lulus bisa tidak melakukan hal-hal ini. Ini yang berikutnya masih tentang larangan dilarang untuk menyalahgunakan nama, lambang, atribut Polteka untuk kepentingan pribadi. Yang ke-11 memakai anting bertindik bagi laki-laki. Ini ya untuk yang teman-teman cowok ya tidak boleh ya ketika di kampus nanti yang pakai anting atau bertindik bertato ya apalagi yang rambut gondrong juga. Jadi harus rapi ya.
selama di kampus. Lalu yang ke-12 dilarang menggunakan sandal ya meskipun itu menyerupai sepatu, juga tidak boleh menggunakan kaos tanpa kerah ya ketika ke kampus ya mengikuti kegiatan perkuliahan atau praktikum yang diselenggarakan rutin di kampus maupun mungkin tidak selama kuliah tapi ketika mau mengurus sesuatu ya administrasi di kampus di BAA ya seperti itu juga harus mematuhi ketentuan yang nomor 12 ini. Kemudian yang ke-13 ini ya dilarang menggunakan atau mengaktifkan HP selama kuliah atau ujian berlangsung kecuali memperoleh izin dari dosen pengampu ya. Kemudian yang berikutnya dilarang menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah RI ya. Sejauh ini tidak pernah ada sih ya. Semoga dari teman-teman juga tidak melakukan hal itu. Lalu ini teman-teman yang tidak kalah penting untuk diketahui yaitu tentang sanksi sebagai mahasiswa ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya kewajiban dan larangan. Nah, kalau itu dilanggar ya pasti ada sanksi ya. Sanksinya itu berupa peringatan. Yang pertama itu dilakukan secara lisan ya, secara lisan tidak dipatuhi nanti akan berikan sanksi tertulis ya atau skorsing ya. Jadi ini memang tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan ya. Nah, khusus skorsing ya itu nanti dapat berupa diminta cuti kuliah selama 1 tahun ya. Jadi ini rugi malahan. Jangan waduh kok enak ya membuat ini aja masalah supaya cuti 1 tahun ya. Itu pikiran orang yang pendek atau yang berpikir sempit ya. Lalu berikutnya Kaprodi dapat memberi sanksi berupa pernyataan lisan atau tertulis kepada mahasiswa yang melanggar peraturan akademik. Jadi biasanya nanti di tingkat prodi dulu, Kaprodi dulu yang akan memberikan sanksi entah lisan, tertulis atau skorsing. Ya, apabila sanksi yang diberikan Kaprodi diabaikan, nah ini baru nanti bisa ini ya sanksinya akan diberikan oleh direktur ya sesuai dengan peraturan akademik. Nah, ini ya yang perlu teman-teman ketahui ya sanksi bagi mahasiswa bahwa adanya kemungkinan untuk diberhentikan dari Polteka. Nah, kapan seorang mahasiswa bisa diberhentikan dari Polteka? Ya, yang pertama karena dia melakukan pelanggaran berat terhadap larangan yang telah ditetapkan. Tadi sudah Bu Lucy sampaikan. Lalu yang kedua, menerima 4 kali peringatan tertulis dalam 1 semester. Ya, nah ini dablek ya berarti kalau istilah Jawanya diberi peringatan sudah 3 kali tidak ada perubahan sampai 4 kali ya. Nah ini bisa nanti diberhentikan dari Polteka ya. Lalu pemberhentian dari sebagai mahasiswa juga bisa dilakukan dari Polteka ketika jumlah ketidakhadiran karena alfa ya absen itu lebih besar atau sama dengan 38 jam dalam 1 semester. Jadi ini teman-teman tadi juga sudah disampaikan ya pada saat penjelasan sesi akademik. Jadi sebisa mungkin teman-teman ini ya dalam mengikuti kuliah itu tidak bolos ya. Di setiap mata kuliah itu ada minimal untuk kalian nanti bisa ikut ujian ya untuk kehadirannya. Ya, apalagi ternyata ini juga bisa berdampak kalau ini terlalu banyak alfanya, itu nanti juga berisiko untuk bisa diberhentikan dari Polteka. Itu tadi ya penjelasan dari Bu Lucy. Mungkin sebelum menutup materi dari saya, ini ada mungkin pesan ya untuk teman-teman semua. Jadi buatlah tapak jejak dengan berpijak secara bijak dimanapun kaki kalian nanti ada ya. Jadi buatlah rekam jejak yang baik ya, terutama selama menjadi mahasiswa Polteka ya, dimanapun kalian berada ya. Karena itu nanti akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Demikian untuk materi dari Bu Lucy.
Saya rasa ini untuk waktunya sudah habis ya. Mungkin namun sebelum ditutup ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Terima kasih, Belum ada, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, kalau tidak ada kepada Bu Mita, saya kembalikan untuk ini ya sesi yang terakhir. Ya, terima kasih Bu Lucy atas pemaparannya. Sungguh luar biasa hari ini ya rekan-rekan semua ya. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Ya, sekali lagi kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan mahasiswa di sini yang sudah bersama-sama melalui kegiatan PKKMB ini dari pagi sampai dengan hampir menjelang sore ini, gitu ya, sudah setia. Semoga selama kita berdinamika sehari ini ya, dari pagi sampai dengan siang pada hari ini, kami berharap bahwa nilai-nilai pedagogik dari Romo Mangun yang sudah disampaikan Romo, kemudian beberapa aturan yang sudah disampaikan Bu Maya, kemudian Bu Sia, gitu ya. Ini benar-benar menjadi bekal bagi teman-teman semua untuk bersama-sama, yuk kita sukses bersama, maju bersama dengan Polteka Mangunwijaya, gitu ya. Sebelum saya menutup susunan acara pada siang hari ini, saya tidak lupa sekali lagi mengingatkan bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum mengisi absensi, ya, silakan untuk diisi terlebih dahulu untuk absensinya. Kemudian untuk acara PKKMB yang kedua besok pagi jangan lupa ya, kami akan membuka link Zoom Meet-nya ya mulai pukul 7.30. Jadi jangan lupa untuk bergabung bersama kegiatan PKKMB yang kedua. Kemudian satu lagi mungkin yang perlu saya ingatkan kembali bahwa di sini nanti kan masih ada tugas ya, penugasan tentang ringkasan yang nantinya akan diposting di grup yang sudah dibuat. Nah, maka untuk itu tolong dari beberapa yang sudah disampaikan narasumber ya, mulai hari ini ataupun besok pagi tolong untuk dicermati. Baik, mungkin sebelum menutup acara pada siang hari ini, saya Bu Mita sekali lagi mohon maaf apabila selama menemani acara, ya, membawakan acara pada pagi hingga siang hari ini ada beberapa perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dosen ataupun rekan-rekan mahasiswa yang lain. Baik, untuk menutup kegiatan PKKMB yang pertama ini, mungkin kita akan tutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bu Siril. Monggo Bu Siril. Baik, terima kasih Bu Mita dan teman-teman. Sebelum menutup kegiatan kita pada pagi hingga sore hari ini, ya, kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, atas Roh Kudus-Mu yang Engkau utus pada kami masing-masing, sehingga kami boleh menyelesaikan PKKMB Polteka Mangunwijaya pada hari ini. Kami masih punya PR Tuhan, besok hari kami harus menyelesaikan PKKMB pula. Semoga kami dalam istirahat kami malam nanti dan aktivitas kami selanjutnya selalu Engkau berkati pula. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat, selamat membuat tugasnya begitu ya, yang hari pertama sudah dapat dikerjakan. Semoga bisa dikerjakan dengan baik dan sampai jumpa di besok pagi. Linknya akan saya bagikan di grup Telegram ya. Room dibuka pukul 7.30. Baik, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih, Bu. 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 Terima kasih, Bu.
Selamat sore, Bu. Menyertakan Terima kasih, Bu.